wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa 'amalan salihan mutaqabbalan wa taqwa birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbarakah ini Allah Subhanahu wa taala telah mempermudah bagi kita dan memberikan taufik untuk kita bisa mendatangi dan menghadiri kajian rutin yang diadakan di Masjid Fatimah. Semoga kedatangan kita dan program kajian ini berbarakah dan berjalannya kajian ini dipermudah oleh Allah dari awalnya hingga akhirnya, dan mendatangkan ilmu yang bermanfaat bagi kita untuk membimbing kita ke arah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita dari murkanya. Dan semoga majelis ini nantinya tidaklah usai kecuali masing-masing kita telah mendapatkan ampunan dosa dari Allah, pengangkatan derajat dari Allah, bekal ilmu yang bermanfaat, dan tidak seorang pun di antara kita yang hadir di dalam majelis ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang rugi. Allahumma amin. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih pada posisi hadis yang ke-24, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat agung Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu ardahu, dalam hadis yang cukup panjang diriwayatkan oleh beliau dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di mana hadis ini di dalamnya ada tema-tema yang beragam. Kalau tadi saya diingatkan pertemuan ini adalah pertemuan yang ke-6 untuk hadis ini, wallahu a'lam. Ke-6 ya. Mungkin saya sendiri sudah bingung hitungnya, terlalu banyak, tidak keluar-keluar dari hadis ini karena dari awal saya sudah memberitahu bahwasanya temanya sangat banyak sehingga kita butuh untuk menyelesaikannya dengan beberapa pertemuan. Baik. Dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu wardahu, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku telah menjadikan kezaliman itu antar kalian hukumnya haram, maka dari itu janganlah saling menzalimi. Ini permulaan hadisnya. Kemudian yang kedua, wahai hamba-hambaku, masing-masing kalian adalah orang-orang yang sesat, kecuali siapa yang kuberi petunjuk, maka dari itu hendaknya kalian memohon petunjuk hanya kepadaku. Dan kalau nggak salah saya sudah mengingatkan bahwasanya hadis ini tidak ada kontradiksinya dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak bertentangan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap orang yang dilahirkan adalah dilahirkan oleh Allah di atas fitrah. Di atas fitrah. Kita lahir di atas fitrah, dan fitrah itu adalah petunjuknya Allah Subhanahu wa taala, hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu keimanan dan keislaman kepada Allah. Dan ini bukan kesesatan. Sedangkan hadis ini menyebutkan sedangkan dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullukum dhallun. Masing-masing di antara kalian adalah orang-orang yang sesat, kecuali siapa yang kuberi petunjuk. Wallahu taala alam. Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan pada khilqah, ciptaan jin dan manusia, tentunya dari manusia adalah awalnya Adam alaihissalam, kemampuan untuk menerima dan kemampuan untuk menerima kebenaran, sedangkan masing-masing diciptakan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, lalu diuji dan diberi bekal oleh Allah Subhanahu wa taala akal
di mana dia dengan akal itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang manfaat, mana yang mudarat. Tinggal nanti dia memutusi bagi dirinya sendiri. Kalau kemudian dia tidak mau untuk menerima kebenaran yang telah diturunkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau sampai dia tidak mau untuk menerima itu, takabur, angkuh, menolak, tidak beriman, nah, dia akan jatuh pada kesesatannya. Dia akan jatuh pada kesesatannya. Tetapi kalau dia mau menggunakan akalnya, berpikir dengan baik, melihat, berta'ammul, bertafakur, di situ nanti dia akan mendapati kebenaran dan tidak akan mungkin ada sesuatu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala kok salah atau bahkan mengandungi kesalahan. Tidak ada kandungan kesalahan sekecil apapun di setiap ayat yang diturunkan oleh Allah, baik dalam ayat Al-Qur'an, ayat Injil, ayat Taurat, ayat Zabur, semua yang turun dari Allah adalah kebenaran belaka. Kebenaran belaka. Maka siapa yang mau bertafakkur dan memikirkan dengan baik segala yang diturunkan oleh Allah kepada hamba-hambanya, pasti dia akan mendapatkan kebenaran. Dan dari situ dia keluar dari kesesatan, kebodohan, ketidaktahuan, masuk kepada pintu hidayah, kembali kepada fitrah aslinya atau berposisi pada fitrah aslinya. Wallahu taala alam. Jadi hadis ini tidak kontradiksi, tidak bertentangan dengan tidak ada kontradiksinya tidak ada kontradiksinya antara hadis ini dengan hadis yang saya katakan tadi. Baik. Kemudian berikutnya, maka dari itu kemudian Allah mengatakan, mintalah petunjuk kepadaku. Enggak cukup kita untuk mengetahui kebenaran hanya dengan akal kita, sampai kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sekuat apapun akal manusiawi tidak akan bisa mencapai kebenaran mutlak. Tidak akan sampai kepada kebenaran mutlak. Ya, sekuat apapun akalnya manusia. Kecuali bila dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi taufik olehnya. Maka dari itu tidak ada seorang pun yang congkak, tidak ada seorang pun yang takabur dengan kekuatan akalnya, kecuali akan sesat dan bakal dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bakal dihinakan oleh Allah. Baik. Ini sudah kita bicarakan. Kemudian berikutnya, wahai hamba-hambaku, masing-masing di antara kalian adalah orang yang kelaparan, maka dari itu kecuali siapa yang kuberi makan, maka dari itu mintalah makanan hanya kepadaku. Wahai hamba-hambaku, masing-masing di antara kalian adalah orang-orang yang telanjang, kecuali siapa yang kuberi pakaian, maka dari itu mintalah pakaian hanya kepadaku. Menunjukkan bahwasanya segala kepemilikan mutlak dalam jagat raya ini hanya milik Allah. Gak pantas kemudian kita dari ciptaan Allah, telah diciptakan oleh Allah dan ditanggung oleh Allah, kok kemudian meminta kepada hamba-hamba yang fakir. Sekaya apapun ada hamba yang wujud di muka bumi, di bawah kolong langit, di atas punggung bumi, dia tetap fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan bisa menanggung apapun, bahkan menanggung dirinya sendiri saja nggak bisa. Belum tentu kepemilikan harta yang ada di genggamannya dia itu bisa digunakan oleh dirinya sendiri, sekaya apapun orang tersebut. Baik. Kemudian pakaian juga seperti itu. Pakaian juga seperti itu. Simpelnya, kita lahir telanjang, mati telanjang, dibangkitkan dari kuburan juga telanjang. Berapa banyak bintang Anda di pundak Anda? Anda lahir apa? Punya embel-embel bintang? Berapa banyak embel-embel bintang Anda ketika Anda lahir? Nggak ada. Yang ngasih siapa? Jangan congkak, jangan sombong, jangan lupa karunia dan titipan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau jadi jenderal jangan lupa. Ini di sini ada jenderal tak? Mungkin. Kalau nggak ada di sini ya di atas. Jangan lupa dral jangan lupa. Ya. Kemudian kalau sudah wafat, bintangnya hanya akan menjadi kenangan saja.
kenangan belaka, ya, dan tidak akan bermanfaat bagi dia di dalam kuburnya, mau dibawa atau ditinggal semuanya sama, semuanya sama. Bahkan naudzubillah, bisa jadi bintang-bintang itu akan menjadi salah satu sarana azab, ya, salah satu beban pada dirinya yang bakal menjadi beban tanggung jawab yang sangat memberatkan di dalam kuburnya. Begitu juga dengan jabatan-jabatan yang lain ataupun titel-titel yang didapati oleh seseorang, atau amanat saja, amanat apa saja, ya. Amanat apa saja yang dimiliki oleh seseorang dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan dikira dia mendapatkannya dengan hanya dengan upaya dan usaha dirinya, dengan kekuatannya, tenaganya, pikirannya, bantuannya, hartanya, popularitasnya dan lain sebagainya. Belum tentu. Sekian banyak yang populer tapi tetap longsor. Ya, sekian banyak yang kaya raya tetap juga nggak menang. Sekian banyak yang kuat tetapi tetap juga nggak mendapat, nggak mampu untuk mendapat apa yang diinginkan. Kecuali bila Allah Subhanahu wa taala menghendakinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya. Dan dunia diberikan oleh Allah kepada siapapun yang disukai dan siapapun yang dibenci. Yang dibenci oleh Allah juga akan bisa mendapatkan kemenangan dunia dan keuntungan dunia, karena memang tidak akan ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala dunia seisinya. Tidak ada nilainya. Maka dari itu dibagi-bagi, yang mau silahkan, tahu kuncinya, tahu jalannya, insya Allah Anda dapat. Kalau tidak tahu caranya dan tidak tahu kuncinya dan tidak tahu formulanya, Anda tidak akan dapat, ya. Maka dari itu silahkan untuk bisa dicari, dan jangan lupa bahwasanya itu semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan kita dari kubur kita juga akan telanjang. Maka dari itu istaksuni, mohonlah kepada Allah untuk diberikan kepada kita pakaian, dan tidak ada pakaian yang lebih baik, lebih indah, lebih mahal daripada takwa. Walibasut taqwa dzalika khair. Kalau kita sudah mengenakan pakaian takwa, mau pakai baju apa saja tetap ganteng di mata Allah. Meskipun di mata makhluk jadi dianggap aneh, meskipun di mata makhluk dianggap nyeleneh, nggak masalah. Urusan apa kita dengan makhluk? Kita hanya ikut, kita hanya hidup bersama mereka dalam jeda waktu 60 tahun sampai 70 tahun. Setelah itu berurusan dengan yang menciptakan kita selama-lamanya. Kalau kemudian kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita tidak berhias dengan hiasan takwa, di mana Allah telah memerintahkan kita untuk berhias dengannya, maka nggak bisa. Maka dari itu mintalah pakaian itu dari Allah Subhanahu wa taala dengan sejujur-jujurnya, sebaik-baiknya. Setelah itu berusahalah maksimal untuk mendapatkan pakaian takwa itu. Baik. Berikutnya sampai di sini kemarin. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan mampu untuk membahayakanku. Sesungguhnya kalian tidak akan mampu untuk sampai kepada titel pembahayaan lalu membahayaku, atau tidak akan mampu. Sesungguhnya kalian tidak akan mampu naik sampai kepada titel membahayakan lalu membahayakan aku. Kalian nggak akan ada yang mampu untuk membahayakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalian tidak akan mampu naik sampai kepada batas manfaat lalu memberikan manfaat sekecil apapun kepadaku. Siapapun kita, berapapun banyaknya kita, meskipun seluruh yang ada di muka bumi dan yang ada di langitnya Allah Subhanahu wa taala itu semuanya bersatu padu untuk membahayakan Allah, tidak akan mungkin bisa terjadi bahaya sekecil apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali makar itu akan hancur. Begitu juga kalau kita semuanya bersatu padu, bersekongkol, bersekutu, kemudian kita berusaha untuk memberikan manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun, maka tidak akan ada seorang pun dari makhluk-makhluk Allah yang bisa memberikan manfaat apapun kepada Allah. Meskipun di beberapa teks-teks syar'i Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan beramal dengan aturan syariat, di antaranya siapa yang menghutangi Allah dengan hutangan apapun, maka Allah Subhanahu wa taala akan nyaur
akan membalasnya dengan yang lebih baik. In tuqridullaha qardan hasanah. Bila mana kalian mengutangi Allah Subhanahu wa taala dengan hutang apapun, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyaur dan membalasnya dengan yang lebih baik, lebih mahal, lebih tinggi, dan tidak ada hitungan riba pada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan manusia. Apa itu? Pemberian zakat, penunaian zakat, pemberian sedekah, pemberian hadiah, pemberian hibah, pemberian wakaf dan lain sebagainya. Pokoknya memberikan apapun untuk mencari ridha Allah, itu seolah kita sedang menghutangkan harta kita kepada Allah atau menyimpan kepada Allah, sehingga Allah akan melipat gandakan bagi kita. Begitu juga membela agama Allah. Membela agama Allah. Intan surullaha yansurkum. Bila mana kamu menolong Allah, niscaya Allah akan menolong kamu. Begitu juga dengan membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Itu syariatnya. Andai kata dari makhluk semuanya tidak ada seorang pun yang bangkit membela agama Allah, niscaya Allah tetap akan memenangkannya di hadapan semua pemakar-pemakar terhadap syariat ajaran agama Allah ini. Jadi jangan sampai salah seorang di antara kita yang sudah aktif, yang sudah bekerja maksimal, berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajar, terus apa lagi? Mendidik dirinya, diri keluarganya, masyarakatnya, murid-muridnya dan lain sebagainya, membuat kader-kader, kemudian dia merasa kalau dirinya sudah berbuat sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk dinnya. Tidak, justru kita yang butuh untuk kita melakukan itu untuk maslahat diri kita. Kita butuh untuk membela agama Allah karena kita sendiri, karena kebutuhan kita. Kita butuh untuk membela agama Allah karena kebutuhan masyarakat kita dan kebutuhan semua jin dan manusia. Kalau tidak, kita yang celaka dan semua orang juga akan merasakan dampak celaka tersebut, dampak kecelakaan itu. Maka dari itu tidak ada seorang pun yang bisa membahayakan Allah, dan tidak pula ada seorang pun yang bisa memberikan manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Dan di sini Allah Subhanahu wa taala seorang memberikan isyarat kepada kita, ya. Jangan lupa, kalau saya itu maha agung, atau jangan lupa dengan kadar saya di hadapan Anda, dan jangan Anda lupa dengan kadar Anda di hadapan saya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kamu itu makhluk, sedangkan saya itu Allah Subhanahu wa taala, itu maksudnya dia adalah Al-Khaliq, sang pencipta. Dia menciptakan kita, tidak butuh dengan kita. Justru kita yang butuh kepada sang Khalik. Kapan pun juga sampai kita kembali kepada Allah, bahkan sampai kita keluar dari kubur kita, tetap kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan mungkin ada makhluk yang bisa lepas keterkaitan kebutuhannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Ini banyak yang nggak mensadari, banyak yang lupa, banyak yang lalai. Ketika kita lalai dari ini, mudah maksiat. Ketika lalai dari hal ini, kita sulit untuk taat. Makanya manusia itu berbuat kesalahan karena dia merasa dirinya cukup. Sudah merasa dirinya cukup, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, lupa dengan kebutuhan setiap makhluk dengan Tuhannya. Kapan pun Allah Subhanahu wa taala melepaskan perhatiannya kepada seorang hamba, pasti orang itu bakal binasa. Bukan cuma celaka, binasa habis-habisan. Makanya termasuk doa kita, janganlah engkau bebankan aku kepada diriku sendiri, janganlah engkau sandarkan aku ya Allah kepada diriku sendiri, meskipun hanya sekejap mata. Siapapun Anda, sekuat apapun Anda, jangan sampai kemudian kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu merasa dirinya cukup dan tidak merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemarin yang lalu sampai di sini, kemudian kita masuk kepada pembahasan berikutnya. Ya ibadi,
Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalaulah ciptaan awal di antara kalian, tentunya yang dari golongan manusia adalah Adam alaihissalam, dari sejak Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir. Sedangkan jin nggak tahu siapa yang pertama, nenek moyangnya. Itu sampai jin yang terakhir, begitu juga dengan malaikat siapa yang pertama, sampai malaikat yang terakhir diciptakan oleh Allah, maupun ciptaan-ciptaan yang lain yang tidak diketahui oleh kita semuanya. Kalaulah semua ini berkumpul, ciptaan pertama sampai kepada ciptaan yang terakhir, jin kalian, manusia kalian, apabila kalian itu semuanya berposisi pada posisi ketakwaan tertinggi, bila mereka itu semuanya berposisi pada, bukan berkumpul, andai kata semua jin dan manusia semuanya level keimanannya dan ketakwaannya sama pada level yang tertinggi, ala atqa qalbi rajulin minkum, selevel dengan orang yang paling takwa di antara kalian, dan tidak ada yang paling takwa di antara kita kepada Tuhan kita kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Masing-masing kita itu keimanannya seperti Nabi Muhammad, ketakwaannya seperti Nabi Muhammad, keislamannya seperti Nabi Muhammad. Ma zada dzalika fi mulki syai'a. Itu semuanya tidak akan mampu untuk menambahi kekuasaanku sekecil apapun juga. Sekecil apapun juga. Makanya nggak perlu untuk kita itu tidak perlu, dan bahkan jangan sampai kemudian kita lalai, tertipu dengan keimanan kita sendiri, tertipu dengan keislaman kita sendiri, tertipu dengan ketakwaan kita sendiri dan kebaikan yang kita lakukan. Jangan sampai kita yang butuh kepada Allah, dan kalau bukan karena Allah kita nggak menjadi mukmin, kalau bukan karena Allah kita nggak menjadi muslim, kalau nggak karena Allah kita nggak akan mampu untuk berbuat apapun dari kesolihan amal yang telah kita laksanakan. Makanya satu, kita akui, dan yang kedua kita syukuri. Harus kita syukuri. Jangan sampai kemudian kita lalai dan lupa. Keimanan kita dan ketakwaan kita setinggi apapun tidak akan mampu untuk menambah kekuasaan Allah apapun juga pada jagat rayanya. Lah mana ada kekurangannya tuh? Kekuasaan Allah terhadap jagat raya ini mau kurang berapa? Nggak akan ada kurangnya. Sempurna sesempurna-sempurnanya. Tidak ada satu jengkal pun dari tanah ciptaan Allah kecuali di tanah itu ada kekuasaan Allah yang tidak akan bisa terbatas. Beda dengan penguasa-penguasa dunia, dia hanya bisa berkuasa di teritorial negerinya saja, di batas-batas teritorial, di batas di batasan negerinya saja. Tidak akan bisa berkuasa kecuali di batas negerinya saja. Begitu juga dengan daerah. Dari mulai RT berkuasanya cuma di batasan RT, RW ya di RW, lurah ya di kelurahan, camat ya di kecamatan, begitu terus sampai presiden ya paling senegara saja. Nggak bisa dia otak-atik dan berkuasa di daerah yang lain kecuali dengan kezaliman. Wallahu a'lam. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sejengkal tanah pun dan tidak pula ada sejengkal langit pun kecuali kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak di tempat-tempat itu telah sempurna. Keimanan siapapun tidak akan bisa menambahkan kekuasaannya Allah. Sudah pol mentok kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala pada batasan itu. Maka kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, wahai hambaku, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, bila mana ciptaan awal di antara kalian maupun ciptaan yang terakhir di antara kalian, maupun manusia kalian maupun jin kalian, semuanya berada pada titik kejahatan yang paling parah, yang paling besar,
ala afjari qalbi rajulin minkum. Semuanya itu makhluk-makhluk yang paling jahat sampai pada titik batas kejahatan yang paling jelek dan yang paling berat. Siapa toh? Iblis. Iblis. Andai kata semua ciptaan ini kejahatannya sudah sejahat iblis, manusianya, jinnya, lakinya, perempuannya, besarnya, kecilnya, semua sama jahat kabeh. Jahat kabeh. Diperintah Allah untuk sholat nggak sholat, diperintah Allah untuk zakat nggak zakat, diperintah untuk berbuat baik malah berbuat jelek, dan tidak mengindahkan perintah Allah, dan selalu berbuat maksiat kepada Allah, selalu mungkir dan mangkir dengan aturan-aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah itu terjadi, mana qasadalika min mulki syai'a, itu semuanya tidak akan potensi mengurangi kekuasaanku sekecil apapun juga. Kalaulah semua ini nggak ada yang mau nurut kepada Allah, nggak ada yang mau taat kepada Allah, sebagaimana kalau semuanya itu berada pada level keimanan dan ketakwaan setinggi keimanan dan ketakwaan Nabi Muhammad SAW, tidak akan bisa menambahkan kekuasaan Allah. Begitu juga kalau mereka jahat, sejahat apapun, dan kalau seluruhnya tanpa terkecuali kok menjadi seperti itu, jahatnya luar biasa, itu tidak akan potensi dan tidak akan mampu untuk mengurangi kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala di seluruh peringkat langit maupun di peringkat bumi, meski sekecil apapun, juga. Nah, ini semuanya betul-betul menunjukkan kepada kita ketergantungannya hamba kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia yang paling sial hidup di kolong bumi, ya hidup di punggung bumi, dia adalah orang yang lupa dari Tuhannya, yang lupa dari Allah Subhanahu wa taala, lalai dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bukan cuma lalai, ada kelompok-kelompok yang tidak mengakui adanya Tuhan, malah ateis. Bukan cuma lalai dengan Tuhannya, yang punya agama mengakui adanya Tuhan, beribadah kepada Tuhan, yang lalai persentasenya mungkin lebih besar daripada mereka yang ingat. Sekarang malah parah, justru ada orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Di zaman di era ilmu, di era komunikasi, di era teknologi, masih ada manusia-manusia yang seperti itu. Jadi ilmunya nggak menambah kepandaian pada dirinya. Teknologi yang ada ini yang jelas-jelas sudah menguak bukti-bukti kuasa Allah Subhanahu wa taala, terang benderang. Kalau dunia dan seisinya itu tidak mungkin bisa terjadi sendiri kecuali dari ciptaan Sang Pencipta. Sudah jelas. Meskipun seperti itu, hatinya keras dan hatinya mati, tidak mampu untuk menerima kebenaran tersebut. Dia lupa kepada Tuhannya karena merasa cukup dengan ilmunya, dengan kekuatannya, dengan kemampuannya. Lalai, ya. Baik. Kemudian berikutnya, wahai hamba-hambaku, andai kata awal kalian, makhluk awal di antara kalian, dan makhluk akhir di antara kalian, dan manusia di antara kalian, dan jin di antara kalian, semuanya berkumpul dan berdiri di atas suatu padang yang sama, di atas suatu padang tanah luas gitu ya, berada di sebuah tanah luas, semuanya berkumpul berjejal menjadi satu, dari ciptaan awal sampai ciptaan akhir. Fasa'aluni, lalu masing-masing mereka memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hajat-hajatnya, hajat-hajat dan kebutuhan dan keperluannya, yang sekunder maupun yang primer, maupun yang sekunder. Padahal manusia ini loh Pak, apalagi jin, teknologinya lebih tinggi nih, maklumatnya juga lebih banyak. Manusia kalau dilepaskan suruh angan-angan, ya Allah, angan-angannya sampai kemana itu? Sampai kemana angan-angannya?
kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala tidak menghinakan permohonannya dan permintaannya, dijor dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala segala permintaannya. Fa'ataitu kulla wahidin minhu kulla wahidin mas'alatah. Lalu ku berikan setiap orang, setiap jin dan manusia yang meminta dan memohon kepadaku seluruh permohonannya. Apa saja yang dimohonkan, apa saja yang diminta, diberikan oleh Allah sempurna tanpa ada kekurangan apapun juga. Ma naqasa dzalika mimma indi kama yanqusul illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr. Itu semuanya tidak akan bisa mengurangi segala kepemilikanku atau dari segala kepemilikanku apapun juga, kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke dalam samudra. Jarum yang paling kecil ya jarum apa namanya itu, jahit sum itu yang paling kecil, dan jarum paling besar itu jarum bagor. Jarum ada yang lebih besar. Apa? Jarum ya jarum bagor, jarum karung. Ya, jarum karung bukan jarum super. Ya. Itu yang paling besar. Jarum, bentuknya jarum. Kalau dicelupkan ke dalam samudra, kemudian diangkat, berapa banyak yang akan menempel pada jarum tersebut dari tetesan-tetesan atau dari air yang ada, dari air samudra, air laut. Sedemikian itulah perumpamaan kurangnya kepemilikan Allah bila mana seluruh yang ada ini meminta kepada Allah lalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang diminta oleh mereka dan dimohon oleh mereka sempurna. Ini bukan dongeng, Pak. Bu, ini bukan dongeng. Ya. Sebagian bapak-bapak ngomong apa itu Ustaz? Ini ngomong apa gitu? Mungkin di sini ada profesor, ada dokter, kok diajak ngobrol begini. Ini sabda Nabi Muhammad SAW. Hadisnya sudah sampai kepada derajat sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, bisa dirujuk dan bisa dipastikan kesahihannya. Bisa dipastikan kesahihannya. Allah Subhanahu wa taala secara langsung sendiri yang mengatakan kata-kata ini. Ini firman-Nya dalam hadis qudsi. Semua ciptaan disuruh minta oleh Allah Subhanahu wa taala. Meminta apa yang bisa diminta olehnya, yang teringat di benaknya. Ingat ini, minta ingin ini, semua diberikan oleh Allah, dijorkan oleh Allah Subhanahu wa taala permintaan-permintaan itu tanpa dikurangi sekecil apapun juga. Tidak akan mengurangi kepemilikan Allah kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke laut. Silahkan dilihat berapa yang menempel dibanding dengan samudra, air samudra yang ada. Dibanding dengan air samudra yang ada. Dan Allah masih menyebut itu ada kekurangannya, tetapi kekurangannya tidak berarti. Sama sekali tidak berarti. Ini loh ya. Masih nurut atasan memerintahkan untuk maksiat demi pangkat. Misi nurut atasan memerintah untuk maksiat demi tugas. Misi nurut bos yang memerintahkan usaha haram demi gaji, kenaikan apa namanya, pangkat. Lupa kalau dia itu punya Tuhan Sang Maha Kaya, dan bahkan segalanya adalah ciptaan Tuhan dan kepemilikannya Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Sudah begitu Tuhan kita itu Maha Karim, Maha Pemberi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala bijaksana. Andai kata masing-masing kita meminta atau enggak meminta dijadikan kaya raya, bubar dunia ini. Bubar. Kalau semua kita ini jadi orang-orang kaya, bubar kabeh, Pak. Iya, enggak ada yang jadi babu, enggak ada yang jadi supir,
nggak ada yang mau jadi tukang sampah, nggak ada yang mau jadi tukang pulung, nggak ada yang mau jadi, nggak bisa. Masing-masing minta jadi bos. Masing-masing manggil orang lain, saya bayari, rasudi aku duwe kok. Apa yang akan terjadi? Bayangkan aja. Makanya penuh kebijaksanaan. Allah menjadikan saya cukup, menjadikan Anda kaya, menjadikan dia miskin, bukan tanpa hikmah. Di belakang itu hikmahnya luar biasa. Dibeda-bedakan oleh Allah Subhanahu wa taala derajat-derajat kita karena suatu hikmah yang dikehendaki oleh Allah, dan hikmah itu balighah. Hikmah itu sangat sempurna. Kalaulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita seperti ini, inilah yang terbaik bagi kita. Maka jangan kemudian ngaduh-ngaduh. Delok tanggane sugih lho. Ruwet. Saya sudah berusaha, saya sudah minta, saya sudah doa, saya sudah, ya Allah kok ya tetep ngene wae. Begitu kaya. Bukan lupa, mending Pak lupa. Malah jadi mujrim jahat dia. Habis itu ngeluh-ngeluh, andai kata dulu saya miskin saja, andai kata saya miskin mati dengan husnul khatimah, kaya raya saya malah tidak bisa menggunakan titipan kekayaan itu dengan baik, mendapat kekuasaan, ya Allah justru malah menjadi, ya habis itu ngeluh-ngeluh. Memang manusia begitu itu. Satu, diciptakan oleh Allah jahula, sangat-sangat bodoh. Yang kedua, diciptakan oleh Allah zaluma, sangat-sangat zalim. Dan yang ketiga, diciptakan oleh Allah lemah, dhaifan, khuliqal insanu dhaifan, lemah. Sepandai apapun tetap lemah. Untuk mengetahui hikmah-hikmah ghaibiyah tidak akan sampai. Makanya sudah syukuri apa yang ada. Syukuri apa yang ada, dan jangan lupa kalau kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian dunia ini menipu kita gitu ya. Jangan sampai menipu kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim, yang kata Allah Subhanahu wa taala. Wahai manusia, apa yang mampu untuk menipu, apa yang mampu untuk menjadikan kamu itu tertipu dengan Tuhanmu yang Maha Pemurah? Atau gimana kamu itu kok bisa tertipu dari Tuhanmu yang Maha Pemurah? Bagaimana gak pemurah menciptakan kita, menjadikan kita seperti ini, memberikan kita, menanggung segala yang jadi kebutuhan kita, memberikan kita kebutuhan-kebutuhan kita, dan memberikan kita lebih dari yang kita butuhkan, dan menjadikan kita lebih sempurna daripada yang lain. Dan itu terus diadakan oleh Allah dan dilakukan oleh Allah sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa sedikit pun kekurangan yang bisa untuk kita dapati. Semiskin apapun lah kita, Pak, di sini, Pak. Selemah apapun kita hidup, silahkan tengok ke belakang. Rupanya masih ada, bahkan mungkin masih banyak yang lebih lemah daripada kita. Sekurang apapun kita, rupanya masih ada yang lebih butuh daripada kita. Makanya kemudian perlu untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mensyukuri karunia-karunia-Nya. Baik. Kembali. Terakhirnya di akhir hadis ini Allah Subhanahu wa taala menyebut, wahai hamba-hambaku, ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Sesungguhnya yang ada ini adalah hanya amalan-amalan kalian sendiri, perbuatan-perbuatan kalian sendiri. Aku catat dan aku simpan buat diri kalian. Aku catat dan aku simpan buat diri kalian. Kemudian aku sampaikan nantinya kepada kalian sendiri. Kita dihidupkan oleh Allah, kita diuji oleh Allah. Di dalam kehidupan kita diperintah dan kita dilarang. Kita diberi aturan.
Tugas kita di dalam kehidupan ini mengikuti aturannya Allah Subhanahu wa taala dan aturannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Larangan terhadap kita untuk kita bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Habis itu kita dikembalikan kepada diri kita sendiri. Karena milih dewe. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau silahkan menjadi sosok yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Tapi siapa yang tidak mau beriman silahkan memilih kekufuran. Silahkan memilih kefasikan. Silahkan memilih untuk menjadi orang jahat. Kalau memang pilihan Anda itu seperti itu, silahkan. Kenapa? Urusannya kami cuma mencatat segalanya dalam kehidupan Anda. Silahkan melakukan apa saja. Kami cuma meletakkan raqib dan atid, sang pembidik, sang pelirik, sang pencatat segala yang keluar dari lisan kita dalam bentuk kata maupun bicara, sang pencatat segala yang menjadi perbuatan-perbuatan kita dan amalan-amalan kita. Dan tidak akan mungkin lepas dari perbuatan kita kecuali pasti tercatat, baik yang kita sembunyikan sesembunyi-sembunyinya, kita rahasiakan serapat-rapatnya, pasti akan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Segala yang kecil apalagi yang besar, segala yang kecil dan yang besar pasti tercatat. Semuanya tercatat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dia tidak mengucapkan suatu kata apapun juga kecuali di sisinya ada raqib dan atid. Semuanya dicatati. Mau berkata yang jelek ngomong, mau berkata yang baik silahkan. Yang baik kembali buat kebaikan diri Anda, sedang yang jelek akan menjadi bala dan cobaan bagi diri Anda sendiri. Masing-masing akan menyelamatkan dirinya sendiri atau akan membinasakan dirinya sendiri dengan apa yang ia lakukan dan apa yang ia kerjakan di muka bumi. Allah hanya akan mencatat saja. Setelah memberikan kita, setelah menciptakan kita, memberikan kepada kita akal, memberikan kepada kita kesempatan, memberikan kepada kita kekuatan, dan memberikan kepada kita sarana hidup ini semuanya, lalu menunjukkan kepada kita jalan yang benar dari jalan yang salah, jalan keridhaan dan jalan kemurkaannya. Pilihan dewe, silahkan untuk memilih sendiri-sendiri. Setelah itu hanya dicatat oleh Allah. Baik. Berikutnya nanti di hari kiamat akan menerima catatannya dengan tangan kanan dan isinya adalah keridhaan Allah. Lalu dia menjerit-jerit, sontak menjerit-jerit dan berbangga-bangga, dan waktu itu sudah tidak ada lagi riya maupun sum'ah. Silahkan Anda mau jerit-jerit sebanter apapun, mau pamer kepada siapapun. Ha umuqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Nih, lihat catatan amal saya. Nih lihat, ini lihat wahai semua orang. Saya sukses, saya lulus, saya jadi ahli surga. Tidak ada yang akan pusing, justru semua orang akan bercita-cita untuk menjadi Anda atau ikut bersama Anda. Ha umuqra'u kitabiyah. Waktu itu loh ya, jerit-jerit semua. Ya memang berhak untuk kita jerit-jerit. Tapi kalau di sini ya jangan jerit-jerit, beramal. Di sini diam-diam, di sini ikhlas-ikhlas, di sini yang baik, di sini yang genah, sampai setelah kita menghadap Allah. Setelah catatan-catatan itu disebar oleh Allah dan dibagikan oleh Allah, mukmin akan menerima dengan tangan kanan dengan penuh penghormatan, sedangkan kafir akan menerima dengan tangan kirinya di belakang punggung dengan kehinaan. Waktu itu berhak untuk kita berbangga-bangga. Makanya di sini disebut oleh Allah, yang ada cuma kami mencatat catatan-catatan kejadian yang telah terjadi. Innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Ya, lalu akan kami kembalikan dan kami berikan kepada kalian. Faman wajada khairan, barang siapa yang mendapati kebaikan dalam catatan amalnya, falyahmadillah, hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala.
Barang siapa yang mendapati catatan amalnya adalah berisi dengan catatan amalan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Kenapa? Kalau bukan karena bantuan Allah itu tidak akan terjadi. Kalau bukan karena taufik Allah, maka dia tidak akan mampu berbuat yang baik-baik. Namun barang siapa yang mendapati selain itu, dan Allah tidak menyebutkan di sini mendapati yang jelek-jelek, karena berharap, karena dia memberikan motivasi kepada kita, ya, jangan sampai kemudian kejelekan itu terjadi dari kita. Faman wajada ghaira dzalika, namun siapa yang mendapati selain itu, dahulu di dunia sudah diberikan sarana keselamatan kebaikan tapi kemudian tidak dihargai, lalu diabaikan begitu saja, akibatnya yang tercatat dalam catatan amalnya dia adalah kejelekan, fala yalumanna illa nafsah, maka jangan sekali-kali dia mencela kecuali dirinya sendiri. Jangan celah siapapun, silahkan untuk mencela dirinya sendiri, karena memang yang membinasakan dirinya adalah dirinya sendiri. Setelah diberi segalanya oleh Allah, namun dia tidak menghargainya, maka di situ letak kepandaian seorang hamba dari kebodohannya, bukan ijazah, bukan pujian-pujian manusiawi maupun apapun juga. Baik, saya kira cukup ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bersama ini bermanfaat bagi saya yang menyampaikan dan Anda yang mendengarkan, dan siapapun yang sampai kepadanya mau'izah hasanah ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk membimbing kita, menyelamatkan kita, mempermudah bagi kita kebaikan dunia dan akhirat, menjadikan kita semuanya mukminin, muslimin, muttaqin kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu untuk menjalankan perintah-perintah syariahnya dengan sempurna dan menjauhi larangan-larangan syariahnya dengan sempurna pula. Dan semoga kita dihidupkan di atas keimanan dan keislaman, dan diwafatkan di atas keimanan dengan husnul khatimah. Dan semoga kita semua diridai oleh Allah, sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita dengan baik di masjid ini. Semoga berkenan kiranya Allah untuk mengumpulkan kita kelak di sisinya, di surga Aden dan di surga Firdausul A'la, sebagai saudara dan saudari yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga memohon kepada Allah agar Allah berkenan untuk memberikan keselamatan kepada semua saudara-saudari kita kaum muslimin yang sedang terkena cobaan, baik yang saat ini berada di Gaza maupun di tempat-tempat yang lain. Semoga diselamatkan oleh Allah dan diangkat dari mereka balak-balak dan cobaan yang ada. Dan semoga Allah membela dan menolong kaum mujahidin yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan membinasakan musuh-musuh mereka semuanya. Dan semoga Allah tidak mengharamkan bagi kita untuk kita andil membela saudara-saudari kita kaum muslimin dimanapun di mana mereka sedang mendapatkan cobaan-cobaan. Allahumma amin. Allahumma amin. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.